Oke, selamat siang Coklaters. Saya dari Departemen Training akan mendemokan pembuatan re-engineering dari tiramisu. Semua tidak ada perubahan untuk bahan bakunya, baik tiramisu filling, coffee syrup, dan lainnya tidak berubah. Untuk gelatin mesh juga tidak berubah. Hanya yang berubah adalah berubah bentuk. Dari bentuk kemarin yang reguler 20x2 dalam kotak, kita akan berubah bentuk re-engineering menjadi bulat. Untuk personalnya menjadi seperti ini. Prisma segi 8, bulatnya untuk ukuran small namanya, ukurannya diameter 15. Lalu untuk ukuran regulernya adalah diameter 22. Jadi inilah yang kita akan dari training memberikan tutorial mengenai pembuatan produknya. Untuk tahap pertama adalah pembuatan dari coffee syrup. Coffee syrup seperti biasa kita buat seperti yang layaknya dibuat produk-produk opera cake, jadi sama ya coffee syrup yang biasa. Lalu kita untuk pembuatan gelatin massnya adalah mencampur dari gelatin powder dengan air panas. Setelah dicampur, didiamkan untuk menjadi, setelah air panasnya sudah tidak terlalu panas dan sudah dingin, bisa kita diamkan di dalam chiller agar dia menjadi set dan akan membentuk seperti puding. Oke. Setelah gelatinnya didinginkan, dia akan beku seperti ini, seperti puding. Bentuknya seperti silikon ya. Nah, ini adalah padat ini. Bila penggunaan pada tiramisu re-engineering ini, nanti kita potong menjadi ukuran-ukuran kecil, lalu kita cairkan. Bila akan digunakan untuk campuran dengan tiramisu filling dan whipped cream nanti. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah mengocok dari dairy cream dan non dairy cream. Sudah menjadi satu. Ya, dengan ukuran seperti terlampir dalam resep. Kita akan pertama membuat whipped creamnya dulu, kita kocok hingga menjadi cukup kaku. Step selanjutnya adalah membuat si tiramisunya. Dalam tiramisu fillingnya, assemblingnya adalah si tiramisu ini. Tiramisu filling adalah cream cheese ini kita dapatkan sudah masih beku kan, setelah agak ditowing kita kocok sampai dia mengembang, jadi menggunakan yang balon whisk, jangan menggunakan beaten atau bitter ya. Jadi pastikan menggunakan balon whisk. Kocok hingga mengembang. Cukup mengembang tapi tidak terlalu lembut karena akan mempengaruhi tekstur begitu si tiramisu fillingnya akan dipiping pada cetakan. Tiramisu yang ini sudah saya towing dari kemarin dan sudah saya posisikan taruh di chiller, jadi dia sudah cukup lembut. Jadi hanya sebentar saja kita melakukan pengocokan di dalam mixer ini. Speed pelan dulu. Apabila diproduksi mungkin akan menggunakan mixer yang minimal ukuran 20 kilo. Kalau ini kan hanya untuk ukuran 3 kilo. Pelan dulu baru kencang. Sambil menunggu juga bisa kita siapkan yang lainnya, yaitu kuning telur dan egg whole atau telur utuh serta icing sugar yang sudah disaring sebelumnya. Setelah ini lembut, nanti kita matikan, kita pindahkan ke dalam bowl, lalu kita mengocok tahap selanjutnya. Gampang kan? Sama kok kayak bikin yang kemarin. Jadi nggak usah khawatir bikin apa, cuman kalau diperhatikan saja begitu kita sedang akan membuat produk-produknya di dalam pipingnya, butuh ketelitian dan kesabaran. Oke, sudah cukup halus dan lembut, bisa dilihat seperti ini ya. Oke, tahap selanjutnya dalam assembly tiramisu adalah mengocok kuning telur, egg yolk, dan egg whole atau telur utuh beserta icing sugar yang sudah diayak ya. Pastikan diayak, tidak boleh tidak diayak. Kita masukkan, lalu kita kocok hingga dia mengembang. Kocok dengan kecepatan sedang
Memang di mixer ini terlihatnya kecepatannya tinggi, tapi bila di mixer yang ada di produksi Anda masing-masing itu kecepatannya cukup di sedang saja. 1, 2, 3 berarti di angka 2 ya. Kocok hingga dia mengembang. Sambil menunggu dia mengembang, gelatin mas yang sudah set tadi kita ambil dari chiller, kita potong-potong jadi ukuran kecil, lalu kita panaskan ya, kita cairkan. Oke, sambil menunggu dia mengembang kita potong-potong si gelatin mas ini untuk dicairkan menggunakan microwave ataupun menggunakan sistem Benmari, tergantung dari kapasitasnya mau buat berapa resep ya. Kenapa dipotong kecil-kecil? Karena biar cepat cair saja, jadi tidak terlalu lama. Apabila gelatin terlalu lama dipanaskan, malah dia akan merusak tekstur dari gelatin tersebut. Oke, selanjutnya adalah ketika si campuran dari telur kuning, telur utuh, dan icing sugar tadi sudah mengembang, bisa kita kecilkan speednya. Lalu masukkan tadi gelatin mash yang sudah dicairkan kembali. Tahap selanjutnya adalah memasukkan tiramisu, bukan tiramisu, maksud saya tadi ada memasukkan cream cheese tadi yang sudah dikocok. Lalu masukkan krim dari yang dairy tadi yang sudah dikocok. Oke, selanjutnya adalah kita assembly dengan menggunakan sponge, white sponge ya, yang sudah dipotong dengan ukuran seperti precision, jadi kurang lebih 1 cm ya. Ini kita akan menggunakan ring cutter yang kita akan potong untuk setiap bagiannya. Untuk bagian personal kita menggunakan ring cutter dari si cupnya tersebut. Untuk bagian karena tiramisu ini terdapat 3 layer, jadi untuk bagian paling bawah kita menggunakan cutting yang bottomnya di sini ya, untuk cutting di sini. Untuk bagian kedua dan ketiga kita gunakan cutting yang bagian atas. Jadi semuanya berfungsi ya, baik atas maupun bawah sebagai cutter. Lalu untuk ukuran small yaitu diameter 15 kita menggunakan ring cutter seperti ini, ukurannya 15. Untuk ring cutter yang ukuran reguler 22 adalah seperti ini. Nah, yang kita lakukan pertama untuk assembly-nya adalah memotong untuk ukuran personal. Selanjutnya gunakan kuas untuk kopi, yang pasti sudah kuas sudah halal karena kita sudah menggunakan sudah resmi di DSCH ya. Lalu kita menggunakan cup, plain cup kalau kita bilang. Ini plain cup untuk ukuran small, untuk ukuran personal kita menggunakan ukuran 0,8 untuk di piping. Oke. Lalu untuk ukuran small dan reguler kita menggunakan cup dengan ukuran 10. Ya, ini untuk personal, ini untuk reguler dan small. Pastikan di kota-kota Anda sudah mendapatkan model seperti ini. Bila tidak terdapat cup seperti ini bisa order ke Jakarta ya. Saya potong untuk ukuran smallnya ya, atau ukuran personal. Hasilnya akan seperti ini. Untuk bagian pertama itu kita menggunakan paling bawah menggunakan lapisan ini. Untuk bagian keduanya ini lebih besar, tapi karena dia cutting yang kedua ini cukup agak sedikit lebar dari dari cupnya, jadi kita masih memerlukan untuk digunting bagian ininya. Pastikan guntingnya tidak asal begini agar tetap membentuk si prisma 8-nya ini ya. Lalu untuk ukuran small menggunakan ring ini. Untuk ukuran yang reguler kita bisa menggunakan 2 bagian dari sponge ini.
jadi tidak begini. Kenapa? Untuk sementara, apabila masing-masing production Anda sudah mengorder loyang bulat, sudah tidak perlu seperti ini. Jadi dikarenakan loyang kita belum memakai yang bulat, jadi kita masih menggunakan dari ukuran 20x40 persegi, makanya kita cuttingnya begini. Dia bertemu antara sambungan satu dan kedua. Oke, selanjutnya adalah kita tahap terakhir, yaitu untuk assembly dari si tiramisunya ya. Oke, untuk bagian bawah tadi sesuai yang instruksi di awal, dimana si sponge itu di cutting menggunakan bagian bawah. Lalu kita mulaikan celup setiap layernya, hanya dicelup sedikit saja. Pastikan dia mengikuti bentuk dari si lekukan-lekukan dari prisma garisnya. Oke, ya. Lalu dia ditimbang setiap ininya untuk ukuran personal 3 gram. Tidak usah tersiram banyak sekali seperti opera. Yang penting cukup basah saja. Jadi kalau berdasarkan resipi standar productionnya itu adalah 3 gram. Apabila cairan kopinya menempel pada cup langsung dibersihkan ya, karena dia harus clean. Tahap selanjutnya adalah untuk ukuran personal kita masukkan si cup yang ukuran 0,8 tadi ya. Lalu tadi tiramisu fillingnya yang sudah jadi, masukkan ke dalam piping bag. Untuk bagian pertama dari personal itu beratnya untuk tiramisu filling adalah 15 gram. Layer kedua nanti dia 20 gram. Pastikan ininya. Oke. Selanjutnya berikan lagi. Nah, meratakan. Dia harus ya seperti yang tadi saya bilang, lalu dibersihkan dulu sama 3 gram setiap layernya untuk ukuran personal. Lalu piping kembali dengan ukuran 20 gram. Ingat, hanya tipis-tipis saja di bagian ini, jadi dia tidak ambles. Waktu untuk membuat personal apabila dikerjakan satu orang, dengan kelengkapan semua sudah jadi ya, filling sudah ada, spons sudah ada, itu membuat satu krisis saja itu memerlukan waktu 12 menit. Jadi main hournya kurang lebih 12 sampai 15 menit. Ini hanya dia terakhir ini hanya 5 gram saja. Lalu yang terakhir adalah kita membentuk piping di atasnya. Oke. Memang dia tidak sampai ke atas, ya, tidak sampai ke atas, tidak muncul sampai ke sini. Memang dia di bawah. Oke. Nah, selanjutnya untuk ukuran small menggunakan tadi sudah dipotong ya, diameter 15.
Sama, kita lakukan dengan sama, dicelup hanya sedikit saja bagian-bagian ujungnya. Lalu kita cup dengan menggunakan tadi cup yang tadi ya, ukuran 10 cm, 10 mili, maaf. Lalu kita brush, kemudian 5 gram. Silahkan baca nanti standar production. Setelah full semua rata, seperti biasa kita pastikan bersihkan dulu. Kan bersih ya pinggirannya. Lalu kita piping untuk ukuran small. Untuk lapisan pertama itu adalah 75 gram ya. Bapak ya. Selanjutnya sama seperti di layer yang di bawah, dipoleskan dengan coffee syrup. Oke. Lalu lanjut tekan kembali filling tiramisu sebanyak 75 gram. Bisa menggunakan palet kecil atau sendok. Sendok kecil ini sangat berguna bila meratakan di produk tiramisu yang personal. Kalau yang di ukuran small dan reguler, baiknya pakai palet kecil. Terakhir sebanyak 30 gram ya. Apabila filling tiramisu yang Anda buat tidak encer, bisa langsung di piping cup untuk bentuk terakhir. Tapi apabila encer, itu tidak bisa langsung. Pastikan ketika membentuk dari piping ini, Anda memastikan fillingnya tidak encer. Hal seperti ini baik untuk seperti ini sangat baik untuk membentuk piping sebagai final dari bagian atas. Terakhir, pastikan kental ya, dianya agak kaku, jadi ketika kita bentuk di freezer kurang lebih 5 jam. Selanjutnya untuk ukuran reguler yaitu 22 diameter ya, seperti ini. Sama kita lakukan pencelupan dengan coffee syrup. Lalu kita oleskan coffee syrup sebanyak 40 gram. Sampai merata coffee syrupnya, lalu kita tuangkan piping sebanyak 150 gram. Ini lalu kita ratakan. Oke, sudah selesai untuk assembly-nya. Jadi untuk personal dalam bentuk seperti ini ya. Lalu untuk bentuknya yang small 15x15 diameter adalah seperti ini. Lalu ini sendiri adalah reguler kita ya. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Apabila pengiriman dari produksi itu tidak tanpa menggunakan blanchi apapun cocoa powder, jadi polos seperti ini saja ya. Jadi nanti sudah di outlet, di display akan dijual seperti ini, tinggal tambahan dari logo. Oke, setelah selesai semua saya praktekkan pembuatan dari tiramisu re-engineering ini yang berubah bentuknya ya, dari square menjadi bulat.
Inilah tampilannya. Selamat mempraktekkan di produksi Anda masing-masing. Bila ada pertanyaan masih kurang jelas, bisa email ke training@dapocokat.com ataupun berli@dapocokat.com. Terima kasih.